Ya, saya jawab ya. Jadi kalau dari keterangan dari pihak penggugat juga menyampaikan kan jika permohonan eksekusi yang mereka sudah lakukan dimohonkan kepada tingkat kepada PN Niaga Jakarta Pusat sudah dilakukan dan kita tinggal menunggu. Secara etikat baik kita adalah belum ada sampai saat ini betul Pak Seth ya, terkait pemberitahuan atau pemberitahuan resmi. Secara resmi belum ada pemberitahuan, jadi kami masih menunggu seperti apa langkah-langkah berikutnya. Tapi ini putusannya bukannya udah ada, maksudnya kayak memang ada harus membayar penalti dari pihak Gen Halilintar kepada Dagang Suara sebesar 300. Nah mungkin dijelaskan Pak Seth dari prosesnya seperti apa Pak? Jadi memang sebetulnya itulah yang perlu kita menjadi pemikiran bersama juga. Karena ini angka tadi 300 tadi itu adalah dikatakan sebagai pelanggaran hak moral. Apakah waktu dulu kalau dieksaminasi kan dulu gugatan di pengadilan niaga perkara waktu di tingkat pertama tersebut ada nggak permohonan atas pelanggaran hak moral tersebut? Nah sekarang muncul angka itu di Mahkamah Agung di perkara peninjauan kembali. Nah kalau misalnya katakanlah di situ dianggap sebagai suatu pelanggaran hak moral, nah selanjutnya kan ada proses. Sementara cipta ini adalah imaterial. Ya. Nah, permohonan betul tidak saya sampaikan apakah nanti akan kembali kepada pencipta angka tersebut. Dan untuk eksekusi ini mungkin agak melebihi sedikit ya. Pertama memang harus mendapatkan notis resmi ya dari pengadilan terhadap permohonan tersebut. Namun jikalau memang ada permohonan untuk supaya dilaksanakan ya silakan, bisa dilakukan juga sukarela ya, atau misalnya memang akan ada penetapan untuk pelaksanaan tersebut ya, kita lihat apakah memang harus dengan penetapan, karena memang tidak dilakukan untuk melaksanakan secara sukarela karena teknisnya itu juga cukup rumit ya, karena tidak serta-merta hukum formal saja, karena angka 300 itu yang sifatnya material tadi Mas. Gitu. Jadi bukan seperti utang piutang 300 itu harus dibayar berikut penaltinya. Nah untuk cipta ini seperti itu. Berarti keputusannya masih akan menunggu gitu ya Mas ya? Iya, sampai saat ini dari pihak penggugat kan memberikan permohonan eksekusi. Tapi bentuknya seperti apa dan permohonan seperti apa dari pihak kami belum mendapatkan secara resmi. Akan mencoba komunikasi mediasi dengan pihak yang Suara sendiri atau seperti apa? Kalau menurut kami ya silakan, seperti itu juga cukup baik, karena memang ini bukan suatu pembajakan yang dianggap suatu nanti pidana ya, bukan, karena ini adalah masalah kegiatan penggandaan yang melalui mekanisme pengalihwujud dan pengcoveran ya, yang juga sebetulnya sudah ada monetisasinya ya, karena dengan adanya sistem ini sebetulnya juga sudah dinikmati. Jadi itulah yang akhirnya gugatan pelanggarannya itu tidak bisa dilakukan ya. Jadi sistem monetasi di sini memberikan juga ada keuntungan baik si pencipta asli ya, sebetulnya juga ada buat publisher dan apalagi untuk si content creator. Berarti sederhananya dengan adanya cover yang dirilis sama Gen Halilintar ini turut memberikan kontribusi kepada pihak Naga Suara atau publisher dan penciptanya seperti itu. Itu otomatis, kan automatically kan, kalau memang kita membuat konten di YouTube ya kan, otomatis kita akan dapat copyright. Nah copyright itu kan secara pengaturannya udah dibuat. Nah itu biasanya kita copyright oleh siapa? Oleh LMK-nya. Nah LMK ini kan yang mengkolek cover itu. Nah LMK itu punya kuasa dari publisher. Nah publisher itu ada pencipta di situ juga. Jadi otomatis itu diatur, pasti mendapatkan semuanya.
Nah sedangkan yang pengcover tentunya kan teman-teman pasti tahu gitu, jadi tidak mendapatkan apa-apa. Sama sekali tidak ada. Ya kan otomatis kan, walaupun kalau di YouTube mungkin 15 detik lagu doang gitu langsung kan otomatis. Yang tadinya hijau bisa jadi kuning. Baik, teman-teman media. Ada Cukup? ada Tapi sebelumnya saat mengcover sudah Dari mana, Pak? Iya, saya Nama? dari Concern. Ya. Sebelumnya sebelum mengcover ini sudah ada izin atau komunikasi Iya. untuk mengcover lagu tersebut. Ya, makanya kepada teman-teman sudah mungkin udah lama kali ya, apa namanya, kita juga buat sebuah apa namanya permohonan kayak bentuk pengetahuan ya buat publik bahwa layaknya kita sebagai content creator dulu yang awal-awal dan mungkin sampai saat ini juga kalau teman-teman ditanya gimana sih kalau mengcover YouTube, ya cover-cover aja gitu. Lu kalau mau mengcover di Instagram ada Instastory, ya cover-cover aja gitu. Jadi masih keawaman kita waktu itu belum mengerti tentang bagaimana sistem izin, dan ternyata memang sistem izin yang sekarang era digital ya by permission on system gitu. Lu ketika mau upload pasti on off-nya udah di sistem udah ketahuan. Nah, itulah bagian daripada copyright gitu. Nah, itulah yang dimaksudkan izin secara digital tuh di situ. Jadi sudah ada copyright notice yang sebetulnya ini content creator. Ya. Dan kecuali kita pun dalam posisi tidak mengkomersialkan itu. Hak betul-betul murni kita pure sebagai content creator mau berkreativitas atas dasar untuk menghibur, untuk berkreativitas gitu sebagai anak-anak bangsa Indonesia. Oke. Sekedar tambahan saja dari saya ya, itu sebetulnya kalau dikatakan sebagai pelanggaran hak moral, berarti kan pelanggaran hak moral itu kan terkait dengan apakah betul memang mengganti secara substansi isi lagu tersebut. Misalnya dibuat Potong-potongan. iya, potong-potongan, ya. Nadanya sama. Ada lirik yang tidak substansial. Tapi apakah ditanya kepada pencipta? Hak moral itu tanya kepada pencipta. Ditanya kepada pencipta, ada nggak pelanggaran yang memang mengganggu kepentingan yang wajar dari pencipta atau oleh waris atau ahli waris, kecuali diganggu kecuali misalnya dicontohkan lah, misalnya tidak musik sama dibikin gambarnya dibikin rusak ya. Seperti kita lihat gambar misalnya gambar Cleopatra atau gambar Mona Lisa seperti itu. Jadi sepanjang tidak mengganggu kepentingan yang wajar itu tidak melanggar. Tapi Baik, satu lagi pertanyaan.